Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi almustakmilina syarafa amma ba'd. Marhaban ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan taklim kita. Taklim rutin setiap Senin sore membahas tentang masalah fikih, membahas kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumayyir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Tapi masih pembahasan kita masih tentang muqaddimah, pengantar daripada fikih mazhab. Dan pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas Imam Ahmad dan mazhabnya. Imam Ahmad dan mazhabnya. Kita telah membahas Abu Hanifah dan mazhabnya, Imam Malik dan mazhabnya, Imam Syafi'i dan mazhabnya, dan sekarang mazhab yang keempat yaitu mazhab Imam Ahmad. Baik. Pertama, nama dan nasab daripada Imam Ahmad. Nama beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ya. Biasanya disebut Ahmad bin Hanbal ya. Tapi sebetulnya Hambal itu adalah kakek beliau. Nama bapak beliau adalah Muhammad. Ya, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Jadi beliau lebih terkenal dinasabkan ke kakeknya. Jadi memang hal ini biasa ya. Ada di antara para ulama yang lebih terkenal dinasabkan ke kakeknya namanya. Padahal sebetulnya mereka ini punya bapak ya, bukan berarti dinasabkan ke kakek begitu saja tanpa melalui bapak. Baik. Adapun ya kelahiran Imam Ahmad, beliau lahir tahun 164 Hijriah dan beliau meninggal tahun 241. Berarti beliau umurnya ketika meninggal dunia berapa tahun? 77 tahun ya. 77 tahun. Dan Imam Ahmad ya, imam yang melakukan banyak rihlah, banyak perjalanan. Ya, bahkan kata Ibnul Jauzi, salah seorang ulama Hanabilah, mengatakan bahwa tafa Ahmadu ad-dunya marrataini fi jam'il musnad. Jadi Imam Ahmad telah keliling dunia 2 kali. Ya. Fi jam'i al-musnad, dalam mengumpulkan hadis-hadis kitab musnad. Karena beliau terkenal dengan kitabnya kitab musnad, kitab hadis yang sangat besar ya, bahkan kitab hadis yang paling besar ya. Kitab hadis yang paling besar. Musnad Imam Ahmad. Ya. Cetakan sekarang itu sampai 40-an ya, 40 jilid lebih. Kitab musnad artinya di dalam kitab itu ya, beliau menyusun hadis-hadisnya berdasarkan nama-nama sahabat. Jadi bukan sebagaimana yang kita pahami selama ini bahwa hadis itu disusun sesuai bab-bab tertentu, bab-bab fikih, mengikuti bab-bab fikih. Tidak, Imam Ahmad menyusun bab-babnya berdasarkan nama sahabat, ya, berdasarkan nama sahabat. Nah, misalnya ya, misalnya Imam Ahmad di sini membagi, ada khusus ya, Musnad al-Asyarah al-Mubasysyirina bil Jannah misalnya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Kemudian dibagi lagi menjadi Musnad al-Khulafa ar-Rasyidin. Siapa di antara mereka yang Khulafa ar-Rasyidin dan sisanya siapa? Ya, kalau Khulafa ar-Rasyidin kan jelas Abu Bakar,
kemudian memasukkan hadis-hadisnya Abu Bakar, kemudian Musnad Umar, hadis-hadisnya Umar, Musnad Utsman, kemudian Musnad Ali. Kemudian setelah itu ya ada sahabat yang lain, ada Thalha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, jadi seperti itu susunan daripada musnad Imam Ahmad berdasarkan nama-nama sahabat atau kategori tertentu. Ya, tadi adalah 10 orang di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian siapa setelah 10 itu, ya. Kemudian Ahlul Bait, kemudian Musnad Bani Hashim, kemudian Musnad Al-Muktsirina minas Sahabah, siapa di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian membagi berdasarkan tempat, Makkiyin, Madaniyin, Syamiyin, Kufiyin, Basriyin, ya. Kemudian Musnadul Ansar, ya. Kemudian terakhir ada musnad tentang wanita, ya, siapa-siapa yang meriwayatkan dari kalangan wanita, dan musnad al-qabail dari kabilah-kabilah tertentu. Nah, seperti itu kira-kira Imam Ahmad membagi kitab musnadnya. Dan jumlah hadis dalam musnad Imam Ahmad ini, kalau cetakan cetakan Ar-Risalah, ya, itu jumlah hadisnya 27.000 ya, 27.647 hadis. Nah, ini di antara kitab yang paling besar, ya. Baik. Nah, makanya jangan heran kalau Ibnul Jauzi mengatakan bahwa Imam Ahmad keliling dunia sampai 2 kali, ya, mengumpulkan hadis-hadis musnad ini. Baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana ibadah dan ketakwaan daripada Imam Ahmad. Di sini disebutkan, ya, qala Abdullah ibn Ahmad. Abdullah ibn Ahmad. Siapa Abdullah ibn Ahmad? Ini anak daripada Imam Ahmad, ya. Jadi beliau ada anak-anak bernama Abdullah, ada Soleh, ya. Nah, beliau mengatakan, kana abi yusalli fi kulli yawmin wa laylatin 300 raka'ah. Bahwasanya ayah saya salat, ya, di sehari semalam, dalam sehari semalam jumlah salat ayah saya itu sebanyak 300 rakaat. Sebanyak 300 rakaat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad banyak, salat sunnahnya banyak. Ya. Sampai kalau ditotal semuanya, ya, mencapai 300 rakaat. 300 rakaat. Falamma marida min tilkal aswat, ya, ketika Imam Ahmad sudah sakit-sakitan, ya. Sudah sakit-sakitan, ad'afathu. Ya, jadi dia sudah mulai lemah sekarang. Ya, sudah mulai lemah, ya, karena tadinya sangat bersemangat, ya. Bahkan setiap hari disebutkan 300 rakaat sekitar itu. Akhirnya dengan kebiasaan itu, ya, Imam Ahmad sudah mulai lemah. Ya, maka apakah beliau berhenti dari kebiasaannya itu? Tidak. Maka kata Abdullah, fakana yusalli kulla yawmin wa laylatin 150 rakaat. Ya, maka ketika beliau sudah mulai lemah, ya, tidak sekuat dulu lagi, maka salatnya beliau itu dalam sehari semalam bukan lagi 300, namun berapa? 150 rakaat. 150 rakaat. Ya, jadi Imam Ahmad di kondisi yang sangat lemahnya sekalipun, ya, beliau masih bisa sholat sebanyak ini. Ya. Nah, bukannya beliau berhenti, tidak.
beliau hanya mengurangi ya setengah daripada 300 itu. Nah, itu di kondisi yang lemah. Ya, kita di kondisi sehat saja ya cuma berapa ya sholat sunnah kita. Kalau kita mau total semuanya dalam sehari semalam ditambah lagi dengan sholat wajib ya hanya berapa. Nah, jauh daripada kualitas mereka, jauh daripada kualitas Imam Ahmad. Nah, kita malu untuk dibandingkan dengan mereka, para imam dalam kualitas ibadah kita. Nah, apalagi yang lain-lainnya ya dalam kualitas keilmuan dan seterusnya. Maka seharusnya kita malu untuk memposisikan diri ya. Kadang kita tidak dibandingkan dengan mereka, tapi kita seakan-akan mau memposisikan diri seperti mereka. Ya, banyak kelakuan-kelakuan ya yang secara tidak langsung kita menganggap diri kita sama dengan mereka. Ya. Baik. Ya, sampai-sampai ada yang menyangka bahwa ini Imam Ahmad sholatnya kok 300 dalam setiap hari seperti itu. Itu sholat apa? Ya, itu sudah sholat apa? Ya, seakan-akan pertanyaannya itu menganggap bahwa Imam Ahmad akan berbuat bid'ah. Nah, ini apa namanya? Bukan lagi memposisikan diri sebagaimana Imam Ahmad, tapi ya sudah ta'ali ya, sudah menganggap dirinya lebih baik daripada Imam Ahmad. Ya, menganggap Imam Ahmad sekali berimam Ahmad itu melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, ini sangat keji ya. Baik. Qala Ahmad, ma katabtu hadisan, saya tidak pernah menulis satu hadis illa wa qad amiltu bihi, kecuali telah aku amalkan. Kata Imam Ahmad. Dari banyak hadis ya, 27.000 sekian tadi hadis, tidaklah beliau tulis hadis-hadis itu kecuali beliau apa? Telah amalkan. Kata beliau hatta marrabi, sehingga suatu ketika ya terlintas suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ya, berhijamah, wa ata Aba Tayyibata dinaran, dan memberikan si tukang bekam itu upah ya 1 dinar, upah 1 dinar. Maka apa kata Imam Ahmad? Fa'ataitul hajjam dinaran hinah tajamtu. Dan saya juga seperti itu. Saya berikan 1 dinar kepada tukang bekamnya ya ketika saya berbekam. Nah, coba bagaimana Imam Ahmad semangat Imam Ahmad mengamalkan hadis yang beliau riwayatkan, hadis yang beliau tulis. Ya. Kalau sekedar membayar, ya itu sebetulnya sudah suatu kelaziman ya. Tapi beliau mengaitkan bahwasanya ini adalah suatu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga mengikuti jumlah ya 1 dinar itu. Padahal mungkin di zaman Imam Ahmad ketika berbekam itu tidak sampai 1 dinar. Ya, mungkin kurang daripada itu ya. Ya. Atau bahkan mungkin gratis. Tapi karena beliau mengetahui ada hadis seperti ini yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka untuk mengamalkannya beliau melakukan hal yang sama dengan jumlah yang sama, dengan nominal yang sama. Ya. Baik. Qala Rabi, ini murid daripada Imam Syafi'i ya. Qala lana Syafi'i, Imam Syafi'i telah bercerita kepada kami. Qala lana Syafi'i, Ahmad imam fi thamani khisal. Bahwasanya Imam Ahmad itu adalah imam di 8 perkara. Ya, jadi 8 perkara, beliau semua imam di dalam perkara itu. Apa saja? Imamun fil hadis. Beliau sudah imam dalam bidang hadis. Imamun fil fiqh.
dalam masalah fikih, beliau adalah imam. Imamun fil lughah, dalam masalah bahasa beliau juga adalah imam. Imam fil Quran, dalam bidang Al-Quran beliau juga adalah imam. Imam fil fakhr, ya. Bahkan dalam masalah kefakiran. Kefakiran itu apa? Tidak punya harta. Ya, tidak punya harta. Beliau juga imamnya. Ya. Berarti orang yang sangat fakir, ya, sampai dikategorikan sebagai seorang imam dalam kefakiran. Imamun fi zuhdi, imam dalam masalah zuhud, ya. Imam fil wara, kemudian dalam sikap kehati-hatian, sikap wara, beliau juga adalah imamnya. Ya, kemudian imamun fis sunnah, kemudian imam dalam masalah as-sunnah di sini adalah masalah akidah, ya, masalah akidah. Ya, makanya suatu suatu kebanggaan, ya, berintisab kepada Imam Ahmad dalam masalah akidah. Ya, ketika di zaman beliau sudah bergejolak, ya, namanya firqah-firqah atau golongan atau aliran-aliran sesat, ya, ahlul bid'ah, ya, maka beliau yang kemudian tampil sebagai seorang imam yang menyuarakan pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kenapa bukan Imam Syafi'i? Kenapa bukan Imam Malik? Kenapa bukan Imam Abu Hanifah misalnya? Sebenarnya karena Imam Ahmad memang tampil secara khusus, ya, tampil secara khusus. Belum lagi murid-muridnya memang mengumpulkan akidah daripada Imam Ahmad, dibukukan, ya, dan dilanjutkan, dikembangkan dan dibukukan oleh ulama-ulama mazhab Hambali sekarang. Ini salah satu keistimewaan daripada mazhab Imam Ahmad, mazhab Ahlul Athar, ya. Sebenarnya akidah Imam Ahmad sama dengan yang lainnya. Sama dengan akidahnya Imam Syafi'i, sama dengan akidahnya Imam Malik, sama dengan akidahnya Abu Hanifah, ya. Dan Imam Ahmad lebih getol dalam masalah itu, dan sampai buku-bukunya, ya, itu dilanjutkan oleh murid-muridnya, oleh ulama mazhabnya, dan lebih dikenal dengan mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah. Jadi Hanabilah, ulama Hanabilah ini adalah perspektif atau gambaran daripada mazhab Imam Ahmad dalam masalah fikih dan akidah. Ya. Baik, itu 3 gambaran ringkas tentang bagaimana ibadah dan ketakwaan daripada Imam Ahmad. Berikutnya, bagaimana kualitas ilmu dan kecerdasan Imam Ahmad. Dikisahkan dari Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad mengatakan, qala li Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mengatakan kepadaku, ini salah satu rekan daripada Imam Ahmad. Abuka, ayahmu itu, yahfadu alf hadis. Itu menghafal alf. Alf itu 1000. Alf, ya, jadi 1000 hadis. 1000 hadis ini maksudnya adalah 1000 itu kan nolnya ada 3, ya. Nolnya ada 3. Kemudian ditambah lagi 1000, berarti nolnya ada 3. Itu maksudnya adalah 1 juta. Ya, alf hadis. Itu maksudnya adalah 1 juta. Jadi ayahmu itu menghafal hadis 1 juta hadis. Ya. Maka ditanya, ya, Abdullah bin Ahmad mengatakan kepada Abu Zur'ah mengatakan kepada Abu Zur'ah, wa ma yudrik, bagaimana kamu bisa tahu ayah saya hafal sebanyak itu? Qala dzakartuhu, artinya saya pernah murajaah, saya pernah belajar dengan beliau. Fa akhadtu alaihi al-abwab, dan saya telah mengambil beberapa bab, mempelajari beberapa bab bersama dengan beliau. Artinya dalam satu bab, ya, itu bisa
itu bisa dihitung oleh Abu Zur'ah bahwasanya dalam bab ini itu sekian hadis. Jadi di total dari semua bab-bab yang beliau pelajari, berarti Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Kalau mau ditotalkan semua bab-bab yang mereka pelajari itu, ya, mereka pelajari bersama itu, maka totalnya itu sekitar 1 juta hadis. Ya, jadi begitu caranya Abu Zur'ah Ar-Razi menghitung jumlah hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad dengan pendekatan apa? Pendekatan bab. Ya. Baik. Qala Abdul Razak di sini adalah Abdul Razak As-San'ani, sahibul Musannaf, ya, yang punya kitab Musannaf. Ma ra'aitu ahadan afqah wala awra' min Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih faqih, lebih paham fikih, wala awra', dan lebih besar kehati-hatiannya dibandingkan siapa? Ahmad bin Hanbal. Itu adalah salah satu penilaian daripada Abdul Razak As-San'ani, juga adalah seorang ahli hadis. Ya. Menilai bagaimana keilmuan, ya, dan menilai keilmuan dan kewaraan. Ya, jadi wara ini adalah sifat kehati-hatian, ya. Memang harus dimiliki oleh setiap ulama. Ya. Sebab fikih tanpa dibarengi dengan sikap kehati-hatian, maka ya khawatirnya fikih itu justru apa? Justru menjadi sebab hati ini menjadi kering, ya. Dengan adanya wara' ini, maka seorang itu lebih berhati-hati dalam berbicara tentang masalah fikih, dan tentunya lebih mengutamakan amalan, ya. Lebih mengutamakan amalan. Kemudian qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kharajtu min Baghdad, saya telah meninggalkan Baghdad, ya, karena memang Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad dan pindah ke mana? Ke Mesir, karena melihat Baghdad pada saat itu ya sudah ya, apalagi khalifah pada saat itu sudah banyak berkaitan dengan Mu'tazilah, ya. Akhirnya meninggalkan Imam Ahmad di sana. Kharajtu min Baghdad, saya keluar dari Baghdad. Fama khalaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah, ya. Dan saya tidak meninggalkan seorang di dalamnya, di dalam Baghdad itu, ya, afdal, yang paling afdal, wala a'lam, dan tidak lebih mengetahui, ya. Artinya tidak ada yang lebih mengetahui, wala afqah, dan tidak lebih mengetahui masalah fikih, wala atqa, dan tidak lebih bertakwa, ya. Tidak ada yang lebih bertakwa min Ahmad bin Hanbal, dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Artinya Ahmad bin Hanbal, menurut penilaian Imam Syafi'i ketika beliau keluar dari Baghdad, meninggalkan Baghdad, beliaulah yang paling afdol, beliaulah yang paling berilmu, beliaulah yang paling faqih, dan beliau yang paling bertakwa di dalam Baghdad. Ini penilaian guru daripada, ya, Imam Ahmad sendiri, ya, Imam Syafi'i. Yang Imam Ahmad banyak belajar kepadanya, ya walaupun Imam Syafi'i juga banyak belajar kepada Imam Ahmad. Mereka adalah guru atas yang lainnya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ya, Imam Ahmad maksudnya, idza sahha indakumul hadis, jika ada hadis Anda yang sahih, Anda mengetahui hadis yang sahih, fa akhbiruna, maka beritahukan kepada kami, hatta narji ilaihi, agar kami menjadikan rujukan, kami kembali kepada hadis sahih itu. Antum a'lamu bil akhbaris sihahi minna, Anda lebih paham tentang hadis sahih daripada kami. Nah, itu pengakuan daripada Imam Syafi'i. Makanya saya katakan Imam Syafi'i itu tidak murni sebagai sosok guru, ya, daripada Imam Ahmad, tidak. Tapi Imam Syafi'i juga banyak beristifadah, belajar dari Imam Ahmad, apalagi dalam masalah-masalah tashih, ya,
mengetahui sahih tidaknya suatu hadis. Ya, walaupun dalam masalah fikihnya, dalam masalah memahami hadisnya itu, ya Imam Syafi'i lah tempat bergurunya Imam Ahmad. Ya, sebab Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa dulu kami pernah saling melaknat dengan ahlul ra'yi itu. Ya, ahlul ra'yi pernah saya ceritakan dulu ya. Bahwa kami pernah ahlul hadis dengan ahlul ra'yi itu pernah saling melaknat, artinya pernah saling ya mengkritiki ya. Pernah saling mengkritiki bahwa kalian ini hanya memahami hadis ya. Hanya mengandalkan pemahaman saja. Ya, ahlul ra'yi juga mengatakan kalian ini cuma meriwayatkan hadis tanpa memahami. Kata Imam Ahmad, hatta ja'an Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i datang dan menggabungkan keduanya, menggabungkan ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Ya, jadi memang Imam Syafi'i ini beliau dalam tingkat pemahamannya terhadap hadis adalah pemahaman yang dalam, dan juga beliau sangat perhatian terhadap periwayatan hadis dan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini adalah biografi singkat daripada Imam Ahmad, dan kita berikutnya lihat bagaimana mazhab daripada Imam Ahmad. Sebagaimana mazhab yang lainnya itu terdiri dari 3 fase ya. Fase yang pertama adalah daurut ta'sis, fase munculnya mazhab itu ya. Munculnya mazhab Imam Ahmad ya tentunya dimulai dari Imam Ahmad itu sendiri ya. Tapi Imam Ahmad lam yaktub madhabah. Imam Ahmad tidak pernah menuliskan mazhabnya. Itu harus diketahui. Beda dengan Imam Syafi'i yang saya jelaskan pekan lalu, bahwa besarnya beliau satu-satunya ulama dari 4 mazhab yang menuliskan fikihnya secara jelas. Imam Malik ada fikihnya sedikit di dalam kitab Muwatta, walaupun kitab Muwatta lebih kental sebagai kitab hadis ya. Kemudian Abu Hanifah juga tidak pernah menuliskan fikihnya secara langsung. Yang dituliskan fikihnya secara langsung di masa hidupnya adalah siapa? Muridnya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan Imam Ahmad tidak ya. Bahkan beliau melarang di masa hidupnya untuk ditulis ya apa-apa dari beliau kecuali hadis saja ya. Adapun yang menuliskan fatwa-fatwanya setelah sepeninggalnya adalah Ashabul Masail ya, yang istilahnya mengumpulkan masalah-masalah yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad ya, berupa masalah-masalah fikih. Di sini ada beberapa ulama, ada Abu Dawud, ada 2 anaknya ya, Abdullah dan Saleh, ada Al-Kausaj ya. Di sini Abu Dawud ada nama yang menarik di sini. Abu Dawud siapa Abu Dawud? Biasanya kita dengar hadis rawahu Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, Abu Dawud yang kita maksud di sini adalah beliau yang biasa kita baca ketika kita membaca hadis-hadis. Ya. Seorang ahli hadis yang punya kitab Sunan, ya, Sunan yang terkenal dengan Sunan Abi Dawud. Beliau adalah seorang ahli hadis. Yang kata para ulama bahwa siapa yang menguasai kitab Sunan Abi Dawud, ya, maka sudah cukup. Karena di dalam Sunan Abi Dawud itu kumpulan hadis-hadis yang memang dijadikan dalil oleh para ahli fikih. Ya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan Sunan Abi Dawud itu sudah cukup. Walaupun kita tidak tahu Sahih Bukhari Muslim, dengan Sunan Abi Dawud itu semua sudah cukup. Nah itu, jadi Abu Dawud di sini adalah seorang ahli hadis, dan menariknya di sini beliau dari Imam Ahmad bukan menulis masalah hadis saja, tapi juga adalah masalah-masalah fikih. Ya, jadi pendapat-pendapat fikihnya Imam Ahmad itu ditulis oleh Abu Dawud. Ya, memang Abu Dawud ini mazhabnya adalah mazhab Hambali. Ya, jadi di sini pelajaran bahwasanya tidak selamanya namanya ahlul hadis itu ahlul hadis kemudian adalah jangan sampai kita mendikotomikan antara hadis dengan mazhab.
Ya, kita lihat di sini Abu Daud, beliau adalah ahli hadis. Beliau adalah seorang ulama hadis yang sudah jelas-jelas bukunya sudah kita nikmati sekarang. Tapi beliau ya masih bermazhab Hambali dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih beliau bermazhab Hambali. Ya. Nah, jadi tidak perlu kita mendikotomikan antara hadis dengan mazhab. Ya, hadis dengan mazhab itu sejalan. Ya, mazhab itu adalah metode dalam memahami hadis. Ya. Baik, kemudian masalah-masalah ini semuanya dikumpulkan dalam kitab Al-Jami oleh Al-Khallal. Ya. Ini adalah salah seorang ulama datang setelah Imam Ahmad. Kemudian ada Gulam Al-Khallal yang menuliskan Zadul Musafir. Kemudian semuanya diringkas oleh Al-Khiraqi menjadi kitab Al-Mukhtasar. Makanya dikenal dengan Mukhtasar Al-Khiraqi. Ini mukhtasar ringkasan yang oleh ulama setelahnya itu dikembangkan. Ya. Misalnya nanti ada Ibnu Qudamah ya, ada Ibnu Qudamah yang telah mensyarah ya, menjelaskan kitab Mukhtasar ini menjadi kitab Al-Mughni. Ya, kitab yang ulama sekarang kalau berbicara tentang fikih muqaran ya, fikih komparasi mazhab ya, itu pasti kembali ke kitab Al-Mughni. Kemudian Al-Hasan bin Hamid juga punya kitab Tahdzib Al-Ajwibah. Nah ini fase lahirnya mazhab itu berakhir dengan meninggalnya Al-Hasan bin Hamid ini. Al-Hasan bin Hamid ya, di tahun 403 Hijriah. Kemudian setelah itu ulama setelahnya itu masuk dalam kategori fase tahrir wa tangkih ya. Fase di mana mazhab itu kemudian dikembangkan ya, mazhab itu benar-benar diseleksi dan seterusnya. Siapa-siapa tokohnya ya, ada Al-Qadhi Abu Ya'la ya, Ruknul Mazhab ya, istilahnya. Beliau julukannya adalah Ruknul Mazhab. Tiangnya mazhab. Siapa? Al-Qadhi Abu Ya'la. Ya, beliau punya riwayatain atau al-wajhain. Dalam masalah akidah juga seperti itu. Akidah Hanabilah itu berporos dari Al-Qadhi Abu Ya'la. Kemudian ada Ibnu Qudamah. Ya, siapa tidak kenal Ibnu Qudamah yang saya sebutkan tadi, yang punya kitab Al-Mughni. Ya. Jadi beliau punya kitab Al-Mughni ya. Kemudian punya kitab Al-Kafi. Beliau punya juga kitab Umdah ya, Umdatul Fiqh. Kemudian punya Al-Mughni, kemudian punya Al-Kafi, kemudian punya Al-Mughni. Memang beliau susun ya sebagai sulam at-ta'allum ya, sulam ta'limi atau pelajaran berjenjang dalam mazhab Imam Ahmad. Ya. Kemudian diantara juga ulama di fase ini ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang masuk di sini adalah kakek ya, Al-Jad. Ya, beliau punya kitab Al-Muharrar. Ya, Al-Muharrar. Muharrar di sini bukan muharrar karena ada muharrar fil hadis kan. Muharrar di sini dalam masalah fikih ya. Ditulis oleh kakek daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau Ibnu Taimiyah yang kita kenal Syekhul Islam itu adalah Al-Hafid, cucu ya. Kemudian ada Ibnu Muflih. Ibnu Muflih di sini adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau punya kitab Al-Furu' ini dalam masalah fikih. Kemudian ada juga Al-Mardawi. Beliau punya kitab Al-Insaf. Ya, beliau di sini mengumpulkan riwayat-riwayat dalam mazhab ya, dan menentukan mana riwayat yang paling kuat. Baik. Kemudian di fase yang terakhir ada dauru istiqraril madhab. Fase di mana mazhab itu sudah jadi, ya sudah siap saji istilahnya. Diusung oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Al-Hajjawi ya. Al-Hajjawi punya kitab Al-Iqna, dan Ibnu Najjar Al-Futuhi dalam kitabnya Al-Muntaha. Jadi dua kitab ini adalah ujung daripada mazhab Imam Ahmad ya. Jadi dua kitab ini adalah
gambaran ya mazhab Imam Ahmad yang telah melalui proses tempaan ya, proses pembersihan, proses pengembangan dan seterusnya. Ya, maka lahirlah dua kitab ini, Al-Iqna dan Al-Muntaha. Ya, maka kalau ada yang memprotes bahwa Al-Iqna dan Al-Muntaha ini bukan gambaran daripada mazhab Imam Ahmad, maka itu adalah itu adalah pendapat yang sangat jauh ya, bertentangan dengan apa yang dipahami oleh ulama mazhab Hambali. Ya. Baik. Kemudian datang ya Mari Al-Qarmi yang kemudian menjelaskan kitab Al-Iqna ini ya dalam kitabnya Ghayatul Muntaha. Ya menjelaskan Al-Muntaha ini ya dalam kitabnya Ghayatul Muntaha, kitab Al-Najjar. Dan datang juga Al-Bahuti yang kemudian mensyarah kitab Al-Iqna dalam Kasyafu Al-Qina. Ya. Nah inilah ulama-ulama mazhab di di fase terakhir daripada fase mazhab Imam Ahmad. Ya, jadi kalau kita mau belajar mazhab Imam Ahmad, kembali kepada pendapat-pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, ya, tidak keluar dari kitab-kitab ini, ya, di fase terakhir ini. Ya, karena fase-fase awal ini masih melalui proses ya, masih melalui proses. Ya, yang sudah jadi siap saji itu adalah ini. Nah, tentunya masih ada kalau kita mau mencapai tingkatan ini, tingkatan yang sudah siap saji ini, tentunya punya tangga lagi. Ada tangga-tangga ya, kitab-kitab ringkas dulu agar karena ini kitab-kitab besar ya semua. Ini kitab-kitab besar. Untuk memahami kitab-kitab besar ini perlu untuk memahami kitab-kitab yang kecil dulu. Ya, kitab-kitab yang ringkas. Kemudian bisa sampai kepada kitab Al-Iqna Al-Muntaha ini. Nah. Baik, saya cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inilah secara ringkas bagaimana Imam Ahmad dan mazhabnya dalam masalah fikih. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan diskusikan bagaimana seharusnya kita memandang tentang bermazhab itu, ya. Apa saja yang perlu kita ketahui berkaitan dengan bermazhab itu. Kemudian bagaimana kenapa ulama bisa berbeda pendapat ya. Sebab-sebab kenapa ulama bisa berbeda pendapat. Kapan awal mulanya, kemudian bagaimana kita menyikapinya. Insyaallah. Jadi pekan depan insyaallah adalah majelis kita yang terakhir ya, terakhir insyaallah berkaitan dengan pengantar ini. Dan setelahnya kita akan masuk dalam masalah fikih, yaitu membahas kitab Safinatun Najah, kitab yang ringkas dalam mazhab Syafi'i. Nah, pada ikhwah sekalian ikhwah dan akhwat sekalian yang mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Fadhal. Silakan yang ada pertanyaan. Fadhal. Silakan. Afwan saya Ustaz. Ya, silakan. Iya. Yang ingin saya tanyakan sekaitan dengan sholat sunnah dari yang dilaksanakan oleh Imam Ahmad. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah sholatnya cuma satu jenis atau berapa Ustaz? Karena jumlahnya insyaallah banyak. Ya. Syukran. Wallahu alam ya. Kalau kita lihat
itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Melakukan sholat sebanyak itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau memang kita dalam masalah sholat sebenarnya tidak dibatasi ya, apalagi kalau masalah sholat sunnah. Dan kalau sebanyak itu ya bisa saja semua sholat sunnah beliau telah amalkan ya, kecuali sholat sunnah yang memang ada batasnya ya. Beberapa sholat sunnah yang memang ada batasnya, misalnya qabliyah dan ba'diyah ya. Qabliyah zuhur kan maksimalnya 4, kemudian ba'diyah zuhur juga 4, kemudian qabliyah asar 4, kemudian qabliyah maghrib 2, ba'diyahnya 2, isya juga qabliyahnya 2, ba'diyahnya 2, kemudian subuh qabliyah ya, qabliyahnya 2 ya. Dalam sehari semalam itu ada 12 kalau rawatib saja yang mengiringi salat wajib. Itu yang dibatasi ya. Atau juga salat duha. Salat duha sebetulnya, salat duha ini ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibatasi 12, tapi dalam mazhab Imam Ahmad saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu apakah dalam mazhab Imam Ahmad dibatasi maksimal daripada jumlah ya salat duha ini atau bagaimana. Tapi ada pendapat bahwasanya salat duha tidak dibatasi. Dia sebagaimana salat malam. Salat malam juga tidak dibatasi jumlahnya. Maka besar kemungkinan adalah salat-salat itu. Ya, besar kemungkinan. Atau salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah yang tidak terikat dengan sebab dan tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi sekedar mau salat saja. Ya, kalau ditanya mau salat apa? Salat ya memperbanyak pahala, salat sunnah mutlak. Nah, maka ini juga tidak ada tidak terikat dengan jumlah ya. Berapapun ya selama mampu dilakukan maka silakan ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan Imam Ahmad bisa sampai sholat sebanyak itu ya. Nah, syukuran jawabannya. Ya. Ada yang lain? Akhwat, silakan. Ada pertanyaan dari akhwat? Fadhal. Fadhal, akhwat, kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau dituliskan, silakan. Di kolom chatting saja. Apakah sholat tahajud bisa digantikan dengan sholat duha jika tidak mengerjakan sholat tahajud? Sholat tahajud bisa diqadha. Ya, tidak mesti harus digabung niatnya ya. Karena dua sholat yang berbeda sebetulnya ini. Sholat tahajud dan sholat duha. Maka kalau mau mengganti sholat tahajud yang misalnya sudah rutin diamalkan, bisa diganti. Kalau memang luput di malam hari, dikerjakan di siang hari. Tidak masalah. Dan semua sholat sunnah yang terikat dengan waktu tertentu, ya, qabliyah, ba'diyah, kalau luput, maka bisa diqadha, bisa diganti di waktu yang lain. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, misalnya, baru teringat sekarang bahwa tadi sholat subuh tidak sempat sholat qabliyah ya, subuh 2 rakaat. Maka bisa dia datangkan kapan saja. Nah, dia qadha. Nah. Ada yang lain?
Silakan kalau masih ada. Tidak ada lagi. Kalau begitu kita cukupkan saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.